Pemilih cerdas itu seperti apa sih? Ya, pemilih cerdas kan idealnya ya masyarakat yang memang mempunyai hak suara atau hak memilih, itu diupayakan mengenal betul orang yang akan dipilih, kemudian track record, jejak rekam, dan lain sebagainya. Karena kan 1 menit di TPS ya akan menentukan nasib kota Cirebon ke depan, Betul. nasib masyarakat kota Cirebon. Betul. Nah, harapan kami, ya saya juga alhamdulillah dengan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Cirebon, yang saya juga melihat di beberapa podcast ini kan banyak aktif turun di masyarakat. Betul. Nah, tentu ini kan sebuah harapan ke depannya akan lahir pemilih-pemilih cerdas, pemilih yang tidak digerakkan oleh rupiah atau uang atau amplop lah seperti itu. Pemilih cerdas, karena pemilih cerdas ini untuk kebaikan daerah kita di Kota Cirebon secara kecil dan secara khusus secara umum di Indonesia lah. Karena kalau tanpa pemilih cerdas, ya nasib anak-anak kita dan cucu-cucu kita ke depan ya akan membingungkan lah, itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU, kembali lagi di podcast Kocir, konsultasi cerdas informasi rakyat, yang pada tema kali ini masih tema besar, yaitu penguatan kelembagaan dengan partai. Dan kali ini kita menyambangi DPD Golkar Kota Cirebon. Narasumber kita kali ini luar biasa, Sekretaris DPD Golkar Kota Cirebon, Kang Agung Sufirno. Selamat siang, Kang Agung. Selamat siang, Kang Hasan. Sehat, Kang Agung? Alhamdulillah sehat. Sibuk di Dewan atau gimana, Kang Agung? Ya, sibuk aktivitas rutin keseharian. Terus kemudian olahraga lah. Olahraga ya pasti. Ya, alhamdulillah olahraga. Terus aktivitas di DPRD pasca kemarin terakhir pilkada sih ngapain aja nih, Kang Agung? Ya, selamat pagi sahabat Kocir ya. Ya. Podcast KPU Kota Cirebon. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman KPU sudah berkunjung ke sekretariat Partai Golkar Kota Cirebon. Ya, alhamdulillah pasca pilkada kemarin, ya kita bagaimana kemudian mengupayakan apa yang telah disampaikan oleh calon wali kota kami, alhamdulillah kemarin terpilih, untuk bagaimana mewujudkan visi misinya. Yang tujuannya adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon, kemudian pembangunan itu juga harus terpenuhi di Kota Cirebon, dan yang paling utama adalah drainase atau mengurangi genangan atau banjir lah, seperti itu. Berarti itu program wali kota sudah lagi dilaksanakan ya? Iya, sedang berjalan. Dan DPRD-nya mengawasi? Iya. Salah satu fungsinya seperti itu. Iya, betul. Kita tetap mengawasi meskipun Pak Wali satu warna dengan kami di DPRD Kota Cirebon, itu tidak lantas kemudian menyurutkan semangat kami untuk memaksimalkan fungsi legislasi dalam hal ini di pengawasan. Nah, Kang Agung, kaitan dengan pasca pemilu dan pilkada nih, ada fenomena kaitan dengan pemilih, yaitu ada istilah pemilih cerdas dan pemilih yang tidak cerdas gitu. Nah, menurut Kang Agung sendiri yang hari ini menjabat di DPRD, Ketua Komisi 1 ya, kemudian termasuk juga Sekretaris DPD Golkar sendiri, pemilih cerdas itu seperti apa sih? Ya, pemilih cerdas kan idealnya ya masyarakat yang memang mempunyai hak suara atau hak memilih, itu diupayakan mengenal betul orang yang akan dipilih, kemudian track record, jejak rekam, dan lain sebagainya. Karena kan 1 menit di TPS
yang akan menentukan nasib kota Cirebon ke depan, Betul. nasib masyarakat kota Cirebon. Betul. Nah, harapan kami, ya saya juga alhamdulillah dengan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Cirebon, yang saya juga melihat di beberapa podcast ini kan, banyak aktif turun di masyarakat. Betul. Nah, tentu ini kan sebuah harapan ke depannya akan lahir pemilih-pemilih cerdas, pemilih yang tidak digerakkan oleh rupiah atau uang atau amplop lah seperti itu. Nah, harapan saya juga ke depan, ya tentu akan lahir lah generasi-generasi pemilih baru atau Gen Z agar meninggalkan nih warisan atau budaya-budaya yang dulu dianggap mungkin kurang baik. Menentukan pemimpinnya dengan berapa sih yang mereka mau kasih, kemudian saya milih. Nah, hal-hal transaksional ini nggak akan baik untuk bernegara atau di daerah lah. Kualitas demokrasi turun kalau seperti itu, Kang William. Nah, terkaitan dengan itu pemilih cerdas. Apakah ada kaitannya antara pemilih cerdas dengan literasi bangsa kita, khususnya anak muda ini? Karena 50% di 2009 itu dikuasai oleh Gen Z. Nah, apakah literasi ini termasuk juga salah satu bagian daripada yang peningkatan untuk tadi pemilih cerdas tadi, Kang Agung? Iya, ya hari ini kita sudah mengalami banyak perubahan lah, utamanya perubahan di digitalisasi. Dan hari ini kita bisa lihat di beberapa kasus-kasus kan, ada hashtag no viral, no justice. Ya kan? Nah, artinya bagaimana kemudian si teman-teman Gen Z atau calon pemilih yang baru ini memanfaatkan ruang-ruang digitalisasi untuk memahami literasi soal demokrasi itu sejatinya sebenarnya seperti apa sih, ya kan? Nah, harapannya dengan pemilu ke depan 2029 dan seterusnya sudah tidak ada lagi money politik kan, tapi bagaimana kemudian memilih pemimpin ini ya berdasarkan tadi jejak rekam, kemudian visi dan misi yang disampaikan, baik itu nanti di kegiatan masa kampanye dan lain sebagainya, mana sih yang dianggap mendekati kebenaran. Seperti itu. Nah, kaitan dengan itu, Kang, menarik antara tadi visi misi dengan mendekati kebenaran. Bagaimana membedakan antara ini kampanye yang benar-benar akan terrealisasi atau enggak, atau hanya mencari popularitas atau mencari simpati masyarakat? Nah, membedakannya itu bagaimana caranya? Iya. Nah, tentu kan setiap kontestasi ini kan tidak akan jauh dari bagaimana memakai media yang akan dipakai kan. Betul. Apakah melalui banner, apakah melalui visualisasi di TV sosial, ya, atau kemudian di media sosialnya, ya kan. Nah, tinggal bagaimana kemudian masyarakat ini bisa membedakan mereka ada ini pada saat menjelang pemilu atau memang dia punya jejak rekam baik di masyarakat. Rekam jejak tadi ya. Nah, artinya agar memilih pemimpin ini tidak terkesan kayak rame pas hari hanya aja, kucing dalam karung lah, ya kan, dikemas sedemikian bagus. Ternyata ya dia tipikal atau karakter kepemimpinannya kurang baik, kurang bagus lah untuk masyarakat Kota Cirebon ke depan, seperti itu. Nah, kaitan dengan tadi meyakinkan masyarakat termasuk Gen Z yang sekarang, tantangannya apa, Kang? Untuk meyakinkan masyarakat bahwasanya ya ini calon pemimpin yang benar gitu tuh. Nah, untuk meyakinkan Gen Z ya tentukan dengan sebuah gagasan, sebuah program yang memang kekinian. Misalkan hari ini rata-rata Gen Z ini kan banyak menggunakan vlog, media sosial. Itu yang kemudian dimaksud atau diartikan sebagai media ekonomi kreatif lah, kan. Nah, bagaimana kemudian dalam penggunaan media sosial ini bisa dilakukan dengan baik, kemudian bisa menghasilkan
pendapatan baru untuk si genset tersebut kan. Nah, posisi hari ini kan yang penting sih apa namanya kita membuat vlog ya sesering mungkin akan bisa dikoreksi. Oh, kekurangannya seperti ini. Oh, viewer atau penontonnya kemarin bagus, kemarin ini. Nah, itu kan bisa di evaluasi. Sama dengan pemimpin juga. Nah, seperti itu kan. Artinya tidak lantas pemimpin itu lahir dari sesuatu yang viral. Karena sesuatu yang viral itu akan bertahan lama. Akan sebentar. Tapi pemimpin yang bagus atau baik untuk kedepannya, ya bagaimana kemudian kita pahami betul jejak rekam si calon pemimpin itu kan. Sebelum dia mencalonkan, dia aktif di apa sih? Di organisasi apa? Kemudian di kemasyarakatan bagaimana? Nah, tentu untuk menilai sosok pemimpin itu kan, ya kita bisa cross check lagi. Saya yakin Gen Z-nya dia lebih detail dalam memilih pemimpin kan. Ya dia bisa tanya ke tetangga sekitar, apakah dia bisa bermasyarakat atau tidak. Minimal bermasyarakat ini kan dari lingkungan terkecil dulu. Kemudian lingkungan yang lebih besar apa daerah. Nah, di situ nanti pemimpinnya bisa diuji. Dia mau turun atau enggak. Dia mau melaksanakan visi dan misinya atau enggak. Oh, tujuannya begini, bagaimana sih untuk menuju yang dicapai tujuannya. Berarti baik lagi ke konsistensi dari para calon pemimpin ini ya. Betul, ya. Nah, kaitannya dengan hal itu. Apakah kemudian peningkatan literasi tadi, baik media sosial, media cetak atau yang lain, penting digaungkan oleh partai politik atau Kang Agung sekarang menjabat di DPRD? Apakah peran partai politik, peran pemimpin hari ini untuk meningkatkan partisipasi tadi untuk lebih ke literasinya, apakah perannya lebih penting? Iya, jadi literasi hari ini memang sangat penting perannya, Mas Basri. Hari ini semuanya dimudahkan lah, ya kan? Beda seperti era kita di tahun 2000-an, ketika kita ada tugas kuliah, bagaimana kita harus nongkrong di toko buku. Itu bisa berjam-jam. Kan? Nah, hari ini orang mau pesan buku dengan judul apapun, dengan yang mau kita pesan tidak ada di toko buku yang di daerah, di online semua ada. Iya kan? Di online semua ada. Dan kemudian kita malas beli buku, ada lagi tuh yang model-model PDF kan, bagaimana pemikiran orang yang dituangkan melalui surat kabar, ya kan? Tanpa beli surat kabar pun kita akan tahu pendapat-pendapat orang di media kan, media kayak di Google atau segala macam. Kita bisa tahu semua tanpa kita berlangganan ke orang. Kita akan tahu. Misalkan hari ini yang rame soal apa namanya, anggaran di tingkat nasional, kita akan tahu pendapat A, si orang A seperti apa dan B seperti apa. Nah, itu kan teman-teman Gen Z nih ya dimudahkan untuk bisa mengikuti. Dan harapannya ke depan ini akan lahir lagi pemimpin-pemimpin yang memang dikehendaki atau diharapkan oleh Gen Z atau rakyat Indonesia. Kaitan dengan itu, apakah pemilih yang cerdas itu akan mengurangi polarisasi publik? Karena hari ini kan mau diakui atau tidak diakui, ketika kontestasi pemilu, pilkada, pasti ada polarisasi. Nah, apakah kemudian pemilih-pemilih cerdas ini mempunyai framing atau mempunyai gagasan untuk kemudian menghilangkan polarisasi? Menurut aku seperti apa, Bang? Iya, itu kan harapan kita bersama. Bagaimana kemudian pemilu ini menuju ke perbaikan, ya kan? Nah, kalau kemudian kita bersepakat bahwa momentum 5 tahunan ini bagaimana untuk perbaikan taraf hidup manusianya, terus taraf hidup ya infrastruktur atau program-program lainnya yang memang berkaitan langsung dengan masyarakat. Kalau kemudian kita sudah bersepakat bahwa pemilu atau momentum 5 tahunan ini ya untuk perbaikan, saya yakin insya Allah lah polarisasi itu akan ditinggalkan. Yang kita kehendaki hari ini tidak lagi politik identitas, betul. Tapi bagaimana kemudian politik yang menuju ke arah perbaikan manusianya, infrastrukturnya,
ekonominya, dan lain sebagainya yang memang untuk keberlangsungan orang tersebut ke depannya. Termasuk tata kelola pemerintahan daerah lah, sehingga Betul. Kang Agung ya. Gitu. Betul. Baik Kang Agung, kami minta statement terakhir terkait dengan pemilih cerdas di Kota Cirebon untuk warga Kota Cirebon. Silakan Kang Agung. Baik, pesan saya, jadilah pemilih cerdas, karena pemilih cerdas ini untuk kebaikan daerah kita di Kota Cirebon secara kecil dan secara khusus secara umum di Indonesia lah. Karena kalau tanpa pemilih cerdas, ya nasib anak-anak kita dan cucu-cucu kita ke depan ya akan membingungkan lah. Seperti itu. Kedepannya Kang ya. Iya. Baik Kang Agung, terima kasih bincang-bincang kita singkat tapi padat. Sukses selalu buat Kang Agung Terima untuk kasih. kedepannya, Mas Hasan baik sudah di berkunjung. partai maupun di DPRD Amin. 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 Terima kasih Mas Hasan sudah mampir dengan teman-teman KPU Kota Cirebon. Siap Kang Agung. Sedulur KPU, demikian bincang-bincang kita dengan Sekretaris DPD Golkar Kota Cirebon, Kang Agung Supirno. Selanjutnya kita saksikan podcast-podcast dengan tema-tema yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.